Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Sabtu pagi hari tanggal 30 Desember 2023. Kita bersyukur karena rahmat dan anugerah Tuhan. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, dihantar oleh Tuhan. Dan sejak kita memasuki di bulan yang terakhir, bulan Desember, 1 Desember sampai detik-detik tanggal 30 hari ini, tinggal satu hari lagi kita memasuki hari yang terakhir. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita mencari Tuhan. Kita menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan senantiasa pelihara hidup kita. Ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, tapi tangan Tuhan menyertai kita. Untuk itu mari kita mencintai Yesus. Biar komitmen kita makin hari makin cinta Tuhan. Hati makin melekat dengan Tuhan. Supaya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Saya Pastor Yakob Rahmat. Kami nyanyikan sebuah pujian. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Setiap hari hidup ini penuh tantangan, penuh pergumulan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus berarti kita dipimpin oleh roh iblis, roh kedagingan. Tapi kalau Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita, akan tampil beda. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 12 dan 13, amin, demikian firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaikilah hatiku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa
kita segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapakku. Yesus yang Ku cintai, kuduskan pikiranku, hatiku untuk firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu berkuasa dalam hidup kami. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku, Yesus. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku, Yesus. Kami percaya pagi dalam pagi yang indah di mana Engkau bersama kami Bapa. Tiap langkah kami diatur oleh Tuhan, supaya kami tidak menyimpang dari perintah-Mu, tapi berjalan selaras dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan isi hati Tuhan, sehingga hidup kami menjadi perkenanan Tuhan Yesus. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai hari ini, Sabtu pagi ini tanggal 30 Desember 2023. Semua karena anugerah Tuhan kita dipelihara. Yesus yang kita cintai, hanya Bapa kita yang sanggup menolong kita, karena Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan, akan membawa kepada kita surga buat selama-lamanya. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 51, tadi saya bacakan, jadikan hatiku tahir ya Allah. Hati menjadi tahir, menjadi kudus kalau bersama dengan Tuhan. Berarti kalau di luar Tuhan tidak bisa menjadi tahir. Dan Tuhan sanggup memperbarui kehidupan kita dengan roh yang teguh. Roh yang teguh adalah Roh Kudus. Ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu Tuhan. Jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Tanpa Roh Kudus manusia dipimpin oleh setan dan roh kedagingan. Roh kedagingan akan membawa ke dosa, dan upah dosa adalah maut. Dan kalau kita lihat, kalau bicara maut, bapaknya iblis loh saudara. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, maka pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan, supaya firman Allah berkuasa di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak dikuasai oleh daging. Kalau dikuasai oleh daging bisa menyebabkan dosa dan menembuskan bisa maut. Dan kalau maut itu di Ibrani pasal 12 14 dikatakan, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Tapi kasih karunia Allah, hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi semakin melekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Hanya dekat Allah saja Dia keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11, Yusuf dan saudara-saudaranya. Demikian firman Tuhan. Ayat pertama, adapun Yakub ia di diam negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Wow saudara, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ya. Jadi ada di tangan ini, Kanaan ini yang saat ini jadi masalah di Palestina saudara. Jadi kalau kita nih lihat di dalam Alkitab, Yakub sudah diganti nama Israel. Seperti dalam sejarah, semua itu adalah milik Tuhan. Kanaan seluruh dunia dengan segala isinya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 26, bumi dengan segala isinya milik Tuhan. Dalam Hagai 2 ayat 9 kata emas perak milik Tuhan. Semuanya milik, bukan milik manusia. Bukan milik bangsa Israel, bukan milik Palestina, bukan milik manusia, bukan milik siapapun. Semuanya milik Tuhan. Dan Tuhan menciptakan manusia untuk diam di muka bumi, untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi manusia jatuh di dalam dosa, dan sampai di manusia semua berbuat dosa. Maka firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia berbuat dosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Itu perlu kita kembali sama Tuhan. Karena dari awal manusia ciptakan manusia menjadi serupa dengan Kristus. Tapi karena ulah manusia yang kompromi dengan iblis, si Hawa itu,
Sudah dilarang sama Tuhan dalam Kejadian 2:17. Jangan makan kau buah pohon ara, buah pohon baik dan jahat. Tapi dimakan sama si Hawa dan Adam, jatuh di dalam dosa. Sampai detik ini manusia pada umumnya lebih cenderung kecenderungan ikutin suara iblis, ikutin daging daripada ikut Tuhan. Mari oleh karena itu mari kita belajar firman Tuhan supaya hari demi hari setiap langkah kita jangan dikuasai oleh daging, tapi dipimpin Roh Kudus. Maka penting tadi firman Tuhan katakan, jangan ambil rohmu yang kudus daripada Tuhan. Kalau roh Tuhan tidak pada kita, lihat Saul dikuasai roh jahat, jadi jahat. Orang-orang yang tidak dikuasai roh Tuhan jadi jahat. Satu-satunya si Yudas Iskariot, pada waktu iblis masuk, roh jahat iblis mengkhianati Tuhan, berani nekat. Seorang kalau sudah kerasukan setan nekat karena sudah kerasukan kegelapan, saudara. Untuk itu perlunya kita pagi malam diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 11, biar janjimu Tuhan firman-Ku simpan di dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Kalau hati tidak ada kebenaran firman Allah, hati kecenderungan jelas dikuasai oleh kedagingan kita, nafsu dosa, iblis masuk jatuh di dalam dosa. Mari kita kembali kepada firman. Saya mau baca seperti tadi. Ayat yang pertama, di tanah Kanaan di Palestina. Ayat yang kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, dia biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dari dulu kejahatan sudah ada, Bible. Dari sejak manusia jatuh di dalam dosa, ikutin suara iblis, sejak itulah ada benih kejahatan. Siapa pembunuh manusia pertama? Si Kain, bunuh Habel. Pembunuh rohani pertama si iblis, membunuh rohani Adam dan Hawa karena melanggar perintah Tuhan. Itu awalnya. Rohani penting ini. Kalau rohani sudah sakit, roh mati, kuasa iblis, daging bisa dikuasai, sudah. Contohnya itu Adam dan Hawa. Itu roh itu. Karena melanggar firman Allah. Firman Allah kata jangan kau makan. Firman Allah jangan pernah dilanggar, saudara. Ya kalau sudah melanggar firman Allah, berarti sudah berseberang dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Maka belajar kita diisi dengan firman Tuhan. Makanya Tuhan berfirman dalam Mazmur 119 ayat 11. Biar janjimu firmanmu Tuhan, ku simpan dalam hatiku supaya tidak berdosa kepada Tuhan. Manusia beralih. Kalau nanti hati kita diisi dengan firman Tuhan, beralih kosong dengan firman Tuhan, beralih dari kehidupan kebenaran, hidup di dalam kegelapan dosa. Hukum Paskal mengatakan, dalam hati seorang manusia terdapat kekosongan, tidak bisa diisi dengan siapapun kecuali dengan Khalik penciptanya. Maka pentingnya hati kita diisi dengan firman Tuhan, supaya hari-hari penuh dengan tantangan pergumulan ini jangan diisi dengan perkara kedagingan. Seperti contoh kedagingan ya, saudara. Lihat pada tadi, Yusuf itu kalau kita lihat itu anak daripada Yakub, istrinya Rahel. Yakub itu kan punya istrinya sebetulnya dari, kalau kita lihat pada waktu terjadi Yakub akan dibunuh dengan Esau, dia akan suruh pergi ke Laban kan oleh Ishak dan Ribka. Waktu berangkat ketemu Laban, dia jatuh cinta kepada Rahel karena elok parasnya cantik. Tapi ulah daripada Laban itu, jadi Yakub itu tidak jadi dengan si Rahel, jadi dengan Lea. Dan ini Yakub waktu nikah sama Rahel, Tuhan kasih karunia anak namanya Yusuf ya. Jadi Yusuf itu anak daripada istri namanya Rahel dari Yakub, dan anak yang kedua adik Yusuf itu Ben-On itu Benyamin. Tapi setelah itu selesai umur Rahel mati ya. Dan kita belajar di sini, lihat sini. Gara-gara Yakub istrinya banyak, 4 saudara ya. Dari Lea, Rahel, terus dari Silpa, ada Bilha dulu, Bilha kundiknya si Rahel ya. Ya akhirnya Silpa juga punya anak semuanya 12. Tapi ujung-ujungnya apa? Ribut, saudara. Yusuf, karena Yusuf ini kalau kita dalam Alkitab hidupnya baik, tapi Yusuf dijahatin karena apa? Iri hati semua, saudara. Itu lihat, dia memberitakan kabar kepada Yakub tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Yusuf disayang sama Yakub karena anak daripada Israel yang jatuh cinta pertama Yakub pada Rahel. Dan Yusuf itu lahir pada waktu Yakub sudah lanjut usia. Dia jatuh cinta dan memang Yakub hidupnya baik.
Tapi orang baik itu dijahatin. Saudara. Lihat ini. Yakob dijahatin, makanya dia cerita kepada Yakob kejahatan saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Ya, terus kita baca ayat keempat. Setelah dilihat oleh saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, makin benci mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Wow, saudara, cuma ini. Gara-gara jealous, iri hati, makanya pentingnya hati perlu dijaga, Bapak Ibu. Kalau hati tidak dijaga, terjadi iri hati, terjadi kebencian, terjadi dendam, dan bisa terjadi pembunuhan. Nah sini, kalau kita buka di dalam Matius pasal 15, Yesus ini berfirman, kalau hati tidak dijaga, Matius 15 ayat 19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saya bersama Bapak Ibu sama semua punya hati. Kalau hati kita diisi dengan firman Tuhan, sama kita akan keluar hati yang jahat, hati yang dendam, dengki, iri hati, pikiran jahat, akhirnya bisa terjadi pembunuhan. Lihat itu peristiwa waktu tahun lalu atau tahun berapa yang polisi tembak polisi. Ya, ada pendeta membunuh pendeta atau pendeta membunuh orang. Dan saya lihat yang di berita televisi, orang tua membunuh anak kandung 4 dibunuh semua. Hatinya jahat. Karena apa? Sudah dikuasai si iblis. Maka konteks ini firman Tuhan penting di sini. Yusuf dibenci oleh saudaranya. Demikian mari kita belajar. Ternyata hati ini penting kita jaga, saudara. Karena firman Tuhan katakan dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena sudah terpancar kehidupan. Kalau hati kita ada firman Allah sumber kebenaran. Kebenaran akan membawa kepada kehidupan kekal. Tapi kalau hati kita tidak ada firman Allah, dikuasai iblis, bapaknya maut tadi saya katakan. Dan upah dosa maut. Maut tempatnya di lautan api neraka, saudara. Ya, tapi bagi kita mari kita melalui firman demi firman, kita mau ikuti firman Tuhan. Mari kita belajar terusnya. Ya, pada suatu kali bermimpilah yang kelima Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Wah, Yusuf berani, saudara. Di antara saudara-saudara dia mimpi, dia cerita kepada saudara-saudaranya. Kalau saya lihat ini saudara-saudaranya ini berarti papanya satu tapi mamanya banyak. Jadi bukan saudara kandung saya lihat ini. Karena mamanya dari mama yang berbeda kan. Dari Lea, Rahel, sedangkan ini Yusuf kan dari anak Rahel. Sedangkan yang dengar itu ada Ruben, ada Lewi, Yehuda, karena anak daripada Lea dan punya 4 kan. Terus belum dari Bilha, belum dari Silpa. Ya, terus berikutnya, tanpa kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkat. Wow, saudara, diceritain begitu dari awalnya sudah tidak senang sama si Yusuf. Dia benci saudara mendengar beritanya. Oh, apa jawabnya? Ayat 8. Lalu saudara-saudaranya meresponi berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Oleh itu mari saudara, kita harus hati-hati menghadapi hidup ini, hati penuh dengan hikmat, saudara. Yusuf ini minta hikmat dari Tuhan. Dia hatinya begitu polos menyampaikan hasil mimpinya seperti ini. Tapi ditanggapi responnya negatif oleh saudaranya. Sehingga makin benci, makin jahat. Berikutnya ayat 9. Lalu yang memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11. Di sini kita bisa memahami cerita yang luar biasa tentang sentralnya hati. Mari Bapak Ibu, firman Allah saya sampaikan, menjaga hati supaya hati selalu diisi dengan firman Tuhan. Ini fakta sampai sekarang. Terjadi kecemburuan, terjadi iri hati, dendam, dengki, benci, pembunuhan, segala macam bisa terjadi kalau hatiku tidak ada firman Allah. Maka pentingnya firman Allah selalu kita kuasai. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Pagi malam saya sampaikan firman Tuhan. Dan mari kita menjadi pelaku firman. Jangan sampai firman Allah menjadi teori.
tapi firman Allah menguasai kehidupan kita, sehingga langkah demi langkah kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan Yesus berkata dalam Mazmur 119 ayat 11, firman-Mu Tuhan, ku simpan, ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Maka pentingnya kita minta Roh Kudus pimpin hidupku, supaya langkah-langkah sebentar kita sama-sama akan berapa hari lagi tinggalkan 2023, memasuki tahun yang baru. Minta pimpinan Roh Kudus berkuasa. Sebab firman Allah katakan dalam Roma pasal 8 ayat 9, bila seorang tidak dipimpin Roh Kristus, bukan milik Kristus. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minta Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Allah Bapa di surga berkuasa di dalam kehidupan kita. Sehingga tantangan apapun kita hadapi, kalau bersama dengan Tuhan, kita akan tampil lebih daripada mana. Amin. Tuhan bersama kita. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, berjaga dan berdoa. Biar hari demi hari kita melangkah, jangan ikuti daging seperti saudara Yusuf. Hidup daging dikuasai iblis, timbul kebencian, kejahatan, berdosa. Tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Orang fasik, orang jahat tidak bisa masuk surga. Tapi orang benar di dalam firman Tuhan, kita akan menguasai kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.